Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sebangsa dan setanah air yang saya hormati, kali ini kita memasuki episode ke-10. Kita masih episode ke-10. Mudah-mudahan wawasan kita tentang kebangsaan semakin lebih luas dan semakin lebih dalam. Saudara, kali ini saya akan memberikan judul, yaitu kadar bobot kenegarawanan seseorang tergantung kecintaannya kepada tanah air. Saya ulangi, kadar bobot kenegarawanan seseorang tergantung kecintaannya kepada tanah air. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, cinta pada tanah air adalah panggilan nurani, panggilan hati, dan yang demikian itu adalah potret yang khas dari kehidupan masyarakat Indonesia dalam sehari-hari. Semua agama di Indonesia mengajarkan cinta pada tanah air, santun pada sesama anak bangsa, bahkan peduli kepada sesama anak bangsa dan peduli pada negara. Semua itu adalah yang digali dan dijadikan potret dari nilai-nilai luhur Pancasila. Saudara pemirsa yang budiman, sosok negarawan sejati adalah orang yang cinta tanah air, berbudi pekerti luhur, dan cerdas. Beliau selalu berpikir, negeri ini harus maju dan bermartabat. Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, maka rakyat bangsa ini harus bersatu. Nah, persatuan dan kesatuan anak bangsa, kalau kita lihat dari sudut pandang historis, yaitu perjalanan hidup negara ini dari sejak merdeka sampai sekarang, ada di tangan para politikus dan penguasa. Jadi, kalau politikus dan penguasa akur, bersatu, mudah untuk menyatukan persepsi, menyatukan pendapat untuk membangun negeri ini, masalah rakyat mau dikemanakan, biasanya rakyat makmum saja. Jadi tergantung sang imam, yaitu imam politikus atau negarawan yang politikus dan atau politikus negarawan, dan imam penguasa, yaitu negarawan penguasa atau presiden. Dua itu bersatu, maka hebat Indonesia. Politik ada yang memegang pada orang yang tepat, dan pemerintahan ada presiden orang yang tepat. Dua orang akan maju Indonesia. Pemirsa, para agamawan bilang kepada kedua imam tersebut, kepada kedua politikus tersebut, wahai negarawan, wahai para politikus dan penguasa atau wahai presiden, pergerakanmu akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat oleh seluruh rakyat Indonesia, alias akan dituntut di akhirat bila tidak benar, berpahala bila benar. Saudara yang budiman, nilai-nilai luhur Pancasila yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum masih kokoh, masih kuat,
walaupun sedikit sudah digerus oleh arus modernisasi global yang kebablasan. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada para agamawan, karena para agamawan selalu memberi contoh suri tauladan dan budi pekerti yang luhur, dan selalu sibuk mengajarkan attitude, mengajarkan akhlak, sikap moral, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik yang bisa memfilter nilai-nilai moral dari modernisasi yang tidak bisa dihindari. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi negarawan yang terbaik, supaya negeri ini maju dan bermartabat dan bisa memimpin dunia. Fastabiqul khairat, dalam rangka fastabiqul khairat atau bersaing yang sehat. Saudara yang budiman, jadi kalau Anda sudah tahu bahwa negeri ini bisa maju dan bermartabat hanya dengan seorang negarawan yang duduk dalam perpolitikan dan seorang negarawan sebagai presiden, bahkan bisa memimpin negara-negara di dunia dengan akal budi yang luhur dan akal yang cerdas. Karena itu mewakili masyarakat di seluruh muka bumi ini. Masyarakat rindu, masyarakat haus akan kepemimpinan yang beretitude, yang bermoral, kepemimpinan yang benar-benar mengayomi, melindungi, menyayangi kepada umat manusia di muka bumi ini. Maka kita harus memilih kapanpun calon pemimpin yang benar-benar negarawan. Jangan saat nyalon pilpres, saat kampanye sibuk kesana kemari buat negarawan, tapi saat jadi pemimpin malah tidur, nyenyak, tidak ada kemajuan. Artinya saya jadi pemimpin, apa yang digarap? Santai, tidak ada greget semangat bagaimana negeri ini supaya maju. Itu bukan negarawan. Negara, saudara yang budiman, negara-negara atau masyarakat dunia saat ini benar-benar sedang haus untuk memimpin negarawan yang bisa mengayomi semua bangsa dan tidak membedakan warna kulit maupun agama atau yang lainnya, jujur, adil, dan kerja cerdas, kerja keras. Pemimpin yang seperti itu banyak didapat di Indonesia karena kultur atau sikap moral Pancasila lah yang membentuk karakter kepribadian individu rakyat Indonesia yang negarawan. Pemirsa yang budiman, kadar bobot kenegarawanan seseorang tergantung pada kecintaannya kepada tanah air. Maka kalau Anda ingin negeri ini maju dan bermartabat dan menjadi negeri yang besar, tak tertandingi dalam segala hal, dan selalu bermartabat, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah negeri ini harus bersatu. Orang yang memimpin harus cinta tanah air dan bermoral Pancasila. Dan sosok pemimpin seperti itu adalah sosok negarawan. Orang seperti itu yang bisa mengayomi anak bangsa, adil dan jujur, kepentingan negara daripada kepentingan kelompok atau partainya, di bawah kepentingan pribadi
individu. Karena orang mementingkan kepentingan kelompok atau partainya di bawah kepentingan dirinya atas kepentingan negara, maka negara sehebat apapun negara akan runtuh dan terpecah belah. Jadi pemimpin yang bermoral seperti itu semoga tidak ada di negeri ini. Dan jika ada, tidak diberi jalan untuk duduk di kursi kepemimpinan. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makmur Dipawongso mohon undur diri dan mari kita klik, like, dan subscribe bersama saya melestarikan NKRI dan Pancasila harga mati. Pancasila, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.